Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ivandra Fauzi. My name is 2321074. I'm this video to answer for final project of pengelolaan kelas. Number one. Strategi konkret yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas, yaitu guru harus melakukan adaptasi dengan siswa-siswa yang ada di dalam kelas, dan guru diharapkan bisa mengenal siswanya lebih jauh. Lalu guru harus memperkenalkan kepada muridnya tentang arti keberagaman. Apa sih keberagaman itu gitu kan? Contohnya kayak contoh penerapannya yaitu guru menceritakan tentang sedikit dari dirinya, tentang latar belakang seorang guru ini, atau pokoknya seperti memperkenalkan diri gitu kan kepada siswa. Lalu setelah itu guru meminta muridnya untuk memperkenalkan diri juga, mulai dari nama, asal, tanggal lahir, hobi, dan kesukaan. Nah, dengan ini guru diharapkan bisa mengenal muridnya lebih jauh. Selanjutnya, guru memperkenalkan tentang arti keberagaman kepada muridnya. Contohnya, ketika guru menerangkan di depan kelas, guru sekaligus menceritakan bahwa manusia itu beragam. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa untuk saling menghargai, saling menghormati gitu. Selanjutnya, guru mengajarkan muridnya untuk jangan pernah bertoleransi terhadap tindakan diskriminasi. Nah, contohnya gini, guru menerangkan apa itu diskriminasi di dalam kelas dan kenapa diskriminasi itu dilarang gitu. Dikasih alasannya, guru memberikan alasannya, dan murid diharapkan untuk memahami. Dan jika ada yang berbuat diskriminasi terhadap murid gitu, harap melapor kepada pihak yang berwenang lah gitu. Kayak bisa ngelapor kepada gurunya untuk ditindaklanjuti. Nah, pada saat belajar, guru membagi muridnya menjadi beberapa kelompok. Nah, ini gunanya untuk melihat apa yang ada di dalam diri muridnya itu gitu. Dan setelah guru nantinya membagi siswa ini menjadi beberapa kelompok, seorang guru akan membiarkan mereka berkembang dan bersinar dengan cara mereka masing-masing gitu. Dengan cara mereka gitu. Oke, selanjutnya number 2. Di dalam sebuah kelas, tentu tidak semua siswa itu patuh atau penurut pada apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ada juga beberapa murid yang susah untuk diatur dan tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Contohnya, aturan kelas yang menganjurkan murid untuk keluar ketika pergantian jam, dan tetap ada murid yang keluar di saat itu juga gitu. Nah, dan ada lagi contoh yang lain seperti tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan gurunya. Nah, kayak gitu. Kalau menurut pendapat saya, strategi pengelolaan kelas yang harus dilakukan gurunya terhadap masalah-masalah seperti itu dengan cara memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan siswa, bahwasanya di dalam pembelajaran di kelas, siswa mengerjakan tugas itu merupakan kebutuhan siswanya itu sendiri, bukan kebutuhan gurunya. Nah, bukan hanya itu, menaati aturan di kelas itu juga dibutuhkan oleh siswa guna membentuk kepribadian siswa yang disiplin.
Dan guru juga harus mengetahui cara belajar muridnya dengan learning style test. Dengan ini guru juga akan tahu apa yang dibutuhkan muridnya, dan muridnya pun bisa tertarik dengan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru tersebut. Guru juga memberikan motivasi kepada muridnya tentang pentingnya belajar untuk masa depan dan pentingnya ilmu untuk hidup di masa depan. Nah, guru itu mengajar bukan sembarang mengajar aja, tapi guru itu juga membimbing siswanya gitu. Jadi apa yang sudah diajarkan itu tidak salah atau tidak terjadi malfunction pada ilmu yang didapat oleh siswa tersebut. Jadi pentingnya ilmu untuk hidup di masa depan, guru juga menjelaskan how important the knowledge in the future, bahwasanya di masa depan itu semua akan dikerjakan dengan ilmu. Jika tidak punya ilmu, maka akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Maka dari itu penting bagi setiap orang untuk menuntut ilmu sejak dini untuk bekal di masa depan. Selanjutnya yaitu nomor 3. Dalam kelas yang sudah modern seperti sekarang ini, peran teknologi bisa dikatakan sangatlah penting guna mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mensupport atau menggenjot pembelajaran siswa pada saat sekarang, yaitu dengan menggunakan video in learning dengan perangkat keras seperti laptop atau infocus, disertai juga dengan jaringan internet yang mumpuni. Dengan ini, murid diharapkan tertarik untuk belajar demi keberlangsungan proses pembelajaran. Tidak hanya itu, guru juga bisa menerangkan materi ajar dengan PowerPoint, tetap dengan laptop dan infocus, dengan desain PowerPoint yang dapat menarik perhatian siswa maupun siswinya. Dan jika seorang guru sedang tidak bisa menghadiri kelas lantaran satu dan lain hal, maka guru bisa menggunakan Google Meet contohnya atau Zoom untuk menerangkan materi ajarnya. Dan jika guru ingin memberikan latihan, guru dapat mengirimkan latihan itu kepada siswa melalui Google Form atau Google Classroom. Begitu juga ketika guru ingin mengambil absen siswanya. Jika di dalam kelas atau luring gitu kan, teknologi membantu untuk menerangkan materi seperti menampilkan PowerPoint dengan perangkat keras seperti laptop, infocus, maka dalam daring semua yang dilakukan dalam jaringan dan perangkat lunak itu kayak pengambilan absen, pengumpulan latihan, pengumpulan tugas, dan penerangan materi, itu semua dilakukan secara online. Nah, menurut saya dengan ini teknologi yang diterapkan di dalam kelas sudah seimbang rasanya dibandingkan dengan penggunaan teknologi di luar kelas gitu. Maksudnya di dalam jaringan dan di luar jaringan. Selanjutnya yaitu nomor 4. Di dalam kelas yang saya ajar yaitu kelas 9B, ada 2 orang siswa yang sedang berantem di kelas tersebut. Tidak tahu apa sebabnya. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya harus mencari tahu apa yang menjadi sebabnya 2 orang siswa ini jadi berantem gitu. Nah, maka dari itu saya mencoba mendekati kedua orang siswa tersebut dan melerai keduanya dan bertanya kepada kedua siswa itu. Saya bertanya, kenapa kalian kelahi gitu kan? Apa yang membuat kalian kelahi gitu kan? Lalu siswa A menjawab, si B tadi mengejek saya, Bu, katanya. Dibilangnya saya bodoh.
Jadi saya tidak terima. Begitu kata si B gitu kan. Siswa B pun menjawab, bukan begitu Bu, gitu kan. Dia sebelumnya ketika saya bertanya kepada si A ini, dia jawabnya bercanda gitu. Dia tidak serius. Makanya saya kesal, saya bilang dia bodoh gitu. Lalu saya bertanya lagi kepada si B, apa kiranya pertanyaanmu kepada si A itu gitu kan. Lalu si B pun menjawab, pertanyaan saya yaitu kenapa ular jalannya merayap? Terus dijawab sama si A, karena tidak berjalan. Nah, kan bodoh itu, tutur si B. Nah, dari sini saya sebagai guru sudah mendapatkan apa sebab dari dua orang siswa ini bertengkar, yaitu gara-gara pertanyaan yang disepelekan oleh temannya gitu kan, dan mungkin juga dari penuturan kata yang sedikit kasar, maka timbullah emosi yang mana pada siswa kelas 9 ini sedang membara-membaranya emosinya gitu kan. Jadi kita sebagai seorang guru pada saat itu menyuruh siswanya untuk saling minta maaf satu sama lain dan menjelaskan bahwa kita tidak boleh menganggap orang lain itu sepele, dan alangkah baiknya untuk saling menghargai, bertutur kata yang sopan satu sama lain, apalagi di dalam kelas yang sama. Ketika kita saling menghargai satu sama lain, maka tidak akan ada lagi yang namanya perkelahian, saling mengejek, menyepelekan dan berkata-kata kasar kepada teman dan lain-lain. Yang terakhir yaitu nomor 5. Pertama-tama saya memberikan materi yang akan dipelajari di kelas tersebut. Misalnya contoh di kelas 9. Lalu saya akan membagi siswa di kelas tersebut menjadi beberapa kelompok dan memberikan kepada mereka satu materi untuk satu kelompok gitu. Nah, ketika materi satu dibahas oleh kelompok satu, maka setelah itu kelompok satu akan mempresentasikan hasil bahasannya. Jadi sebelum kelompok satu ini presentasi, kelompok satu ini diminta dulu untuk membahas apa isi dari materi satu tersebut. Nah, jadi setelah itu kelompok satu akan mempresentasikan hasil bahasannya, sementara kelompok lain menjadi audiens dan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan nantinya. Dengan cara ini siswa bisa lebih akrab dan kompak satu sama lain dan bisa berkolaborasi juga dengan teman-temannya. Nah, strategi ini dapat mempromosikan keterlibatan siswa dalam belajar secara kolaboratif, saling melengkapi dan saling berbagi pengetahuan. Nah, secara tidak langsung cara ini juga meningkatkan dan mengembangkan keterampilan sosial siswa-siswa tersebut. Mungkin itu semua jawaban dari hasil jawaban yang saya dapat dari. Mungkin itu semua jawaban UAS pengelolaan kelas dari saya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.